Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubai wila amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri di Dekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau serta tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mensyiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-7 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, guru-guru kita, juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun jamaah kita ataupun guru kita ataupun sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahir maupun sakit rohani, sakit batin, jasmani maupun rohani, kita doakan dengan barokah Fatihah dan salawat semoga yang sedang sakit oleh Allah yang Maha menyembuhkan segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah.
anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan pula semoga mereka oleh Allah dikarunia umur yang panjang, yang barokah, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan kepahaman kepada mereka tentang hukum-hukum agama, jadikan orang-orang yang soleh, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi likulli hawlim minal ahwa Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabb balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Oleh karena kurang lebih sekitar 25 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana
seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dipardukan, diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah saum di dalamnya selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridho Allah dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, baik yang masih teringat dan ataupun yang sudah terlupakan, baik yang disengaja kita melakukan dosanya dan ataupun yang tidak disengaja, juga dalam rangka kita membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, yang dapat merusak segala amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, juga dalam rangka untuk mensucikan ruh kita, jiwa kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya Al-Fakir pada kesempatan taklim kali ini ingin menyampaikan, ingin membahas sedikit tentang puasa yang seyogyanya kita jalankan. Puasa yang seperti apa? Puasa yang bagaimana? Apa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja dari makan dan minum? Hanya sekedar menahan perut saja dari makan dan minum, sementara anggota badan kita yang lainnya tidak ditahan dari melakukan perbuatan dosa? Puasa yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Puasa seperti apa dan bagaimana puasa yang dapat menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ahli sorga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 183, di penghujung ayat Allah menegaskan, la'allakum tattaqun. Awal ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu Allah menegaskan kepada seluruh orang-orang yang beriman bahwa seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang sudah mukallaf dan berakal sehat, diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan di ujung ayat Allah menegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa puasa yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Allah dan dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berarti bukan puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, bukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Itu puasanya anak kecil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum Al-Fakir membahas tentang puasa, sekedar mengingatkan bahwa secara hukum fikih puasa seseorang dinilai sah. Dan kalau oleh hukum dinilai sah, lalu dia mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, insya Allah yakin puasanya akan diterima oleh Allah. Jadi pertama yang harus kita upayakan sahnya dulu ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi sah dan dinilai oleh hukum sah apabila memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi keparduan-keparduannya. Dan ibadah akan menjadi sempurna apabila kesunahan-kesunahan dalam ibadah juga kita lakukan. Jadi jangan hanya sekedar rukun-rukunnya saja, keparduan-keparduan saja, jangan hanya sekedar pokok-pokoknya saja. Tapi kesunahan-kesunahan dalam suatu ibadah pun seyogyanya kita lakukan agar ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Contoh, sholat fardu 5 waktu. Kita jangan hanya sekedar melaksanakan sholat fardu 5 waktunya saja, tapi qobliyah dan ba'diyahnya pun harus dilakukan.
Karena salah satu di antara kegunaan, faidah, manfaat, fungsi daripada sholat rawatib yang berjumlah 22 rakaat, yang 10 rakaat hukumnya sunnah muakkad, yang 12 rakaat hukumnya sunnah ghair muakkad, itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan agar menjadi sempurna. Dan memang nanti di hari kiamat sholat kita akan diperiksa. Yaqulullah ta'ala azza wa jalla ya malaikati unjuru fi sholati abdi. Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, unjuru fi sholati abdi, coba kamu periksa sholat hambaku. Hal wujidalahu min tatawuin, apakah ditemukan di dalam sholatnya sholat sunnah? Apakah ditemukan di dalam sholat fardunya sholat sunnah? Apakah hambaku mengerjakan sholat fardunya diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya? Fa'in wujidalahu tatawun tamatil faridoh. Maka jika ternyata ditemukan sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, maka akan menjadi sempurnalah sholat fardunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara rukun ibadah saum, baik saum Ramadan yang hukumnya wajib maupun saum yang hukumnya sunnah. Saum yang hukumnya wajib kan pertama saum Ramadan, yang kedua saum qada Ramadan bagi wanita yang haid, wajib qada Ramadan. Dia tidak boleh berpuasa kalau sedang haid, tapi dia wajib qada Ramadan. Kemudian bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum ketika sedang melakukan puasa, harus membayar kafaratul ujma, itu juga wajib hukumnya. Puasa kafaroh namanya. Kemudian puasa apa? Puasa manjur, puasa yang dinajarkan, itu pun menjadi wajib hukumnya. Nah, baik puasa-puasa yang hukumnya wajib dan ataupun puasa-puasa yang hukumnya sunnah, supaya salah satu di antaranya yang wajib kita penuhi adalah niat. Niat. Ibadah apapun harus didasari niat. Melakukan kebaikan apapun harus didasari dengan niat yang benar. Beramal soleh, beribadah apapun, niat selalu memegang peranan. Niat selalu menjadi rukun yang pertama di dalam berbagai macam ibadah yang kita lakukan, di dalam berbagai macam amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan. Tanpa didasari niat akan menjadi sia-sia. Walaupun pekerjaannya pekerjaan ibadah, tapi kalau tidak diniati, tidak dilandasi, tidak didasari dengan niat, itu tidak menjadi ibadah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan dalam hadis sahih, innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Maka para ulama mengatakan annan niyata ruknun fil ibadah, bahwasanya niat adalah rukun di dalam ibadah. Nah, salah satu di antara rukun saum adalah niat. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, beliau menjelaskan arkanus saum salah satu. Rukun-rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niatul lailan likulli yaumin fil fardi, niat pada malam harinya, likulli yaumin untuk puasa setiap harinya, fil fardi di dalam salat, di dalam puasa fardu. Jadi kalau puasanya puasa fardu, puasa wajib, itu niatnya malam harinya. Niatnya malam harinya. Kecuali kalau puasanya puasa sunnah, itu boleh niatnya ba'da subuh atau mendadak lah. Tapi kalau puasa yang hukumnya wajib, niatnya malam hari. Jangan sampai keburu terbit fajar sodik, jangan sampai keburu datang waktu subuh. Makanya kan kalau kita setelah sahur kita suka mendengar suara imsak.
sirine. Sirine suara imsak. Kemudian kita dengar dari berbagai masjid, imsak, imsak. Itu imsak itu 10 menit menjelang subuh. Supaya kita hati-hati, jangan sampai lagi makan enak-enak tiba-tiba beduk subuh, azan subuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat pada malamnya. Dan niat puasa itu menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan niat puasa itu adalah nawaitu saumagodin an adai fardhi sahri ramadhani bil jari li idopati 5 ba'dahu haji sanati. Kata beliau di dalam kitab Fathul Mu'in halaman kalau nggak salah halaman 55 atau 51 gitu ya, baris yang keempat dari bawah, lupa saya kitabnya nggak dibawa. Di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan niat puasa itu nawaitu saumagodin an adai fardhi sahri ramadhani bil jari, ini keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Bil jari, kalimat Ramadan itu dibaca JR, bil jari dibaca JR. Kenapa kalimat Ramadan dalam niat puasa Ramadan untuk tiap malam mesti dibaca JR? Alasan hukumnya di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan liidopatihi 5 ba'dahu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan 5 ba'dahu terhadap kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati. Jadi kalimat Ramadan kalau diidopatkan ke kalimat haji sanati mesti dibaca JR, Ramadhani haji sanati, mengandung arti Ramadan tahun ini. Jadi puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti kurang lebih sekitar 25 hari lagi adalah puasa Ramadan tahun ini. Jadi harus ditentukan Ramadannya Ramadan yang mana, karena setiap tahun Ramadan selalu hadir, Ramadan selalu datang. Bahkan sampai hari kiamat tiba Ramadan tetap ada. Jadi Ramadan yang mana? Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan tahun lalu puasanya sekarang berarti namanya kodok. Kalau Ramadan tahun yang akan datang puasanya sekarang berarti nggak jadi karena Ramadannya belum datang. Jadi harus jelas tahun Ramadan tahun ini. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan Ramadan tahun ini, maka kata Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu bil jari li idopati 5 ba'dahu. Kalimat Ramadannya harus dibaca JR, dibaca kasrah, alamat JR-nya kasrah. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan terhadap kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati. Jadi bacanya adalah nawaitu saumagodin an adai fardhi sahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat puasa untuk tiap malam, untuk puasa tiap harinya. Kemudian ada ulama yang berpendapat boleh kita baca niat sekaligus 1 bulan seluruhnya. Ini pendapat Imam apa ini? Imam Malik ya. Imam Malik, ulama Maliki ya. Boleh. Tapi kita kan bermadzhab Imam Syafi'i. Apakah boleh kita yang bermadzhab Imam Syafi'i menggunakan niat yang 1 bulan, tapi tetap niat yang tiap malam kita laksanakan? Hanya dalam rangka untuk mengantisipasi jaga-jaga kalau 1 malam kita lupa nggak niat puasa. Boleh, silahkan. Nah, kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan itu dibacanya nasab Ramadana, karena kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati. Jadi niatnya nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi. Nah itu baru Ramadana. Nah, jadi yang 1 bulan Ramadana nawaitu sauma, sau pakai sod, jangan sao. Kalau sao itu buah sao ya. Kalau iya buah sao, tahu buah sao? Punya enggak? Kalau punya boleh tuh bawa ke rumah. Saya suka sao tuh. Sao, jangan sauma. Kalau sauma pakai sa, pakai wau, pakai mim, itu artinya bawang merah. Ya,
Jangan sampai kita salah baca. Karena kalau salah makhraj, salah huruf, salah baca, ya berubah makna. Ada orang baca niat puasa nawaitu sauma godin, itu kan berubah mananya. Artinya aku niat beli bawang merah besok. Nah ini akibat nggak paham. Makanya ilmu itu penting dalam ibadah. Sempurna atau tidaknya ibadah yang kita laksanakan itu tergantung kepada keilmuannya. Maka kita diwajibkan mencari ilmu. Kita nggak hanya diwajibkan sholat. Jauh sebelum Allah perintahkan kita sholat, jauh sebelum Allah turunkan perintah sholat, yang paling pertama kali Allah perintahkan adalah mencari ilmu. Mana dalilnya? Buka Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat berapa? Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Tuh baru. Jadi yang pertama Allah perintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baru yang kedua wa aqimis sholat. Tuh baru turun perintah sholat. Lah bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan sholat kalau nggak tahu ilmunya? Asal tunggang tonggeng saja. Ya kalau sekedar tunggang tonggeng anak kecil juga bisa nonggeng atuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur musola-musola, masjid-masjid yang ada pengajian rutinnya dan dipertahankan, bersyukur. Insya Allah musolahnya, jamaahnya berkah semuanya. Dan nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Insya Allah minimal dikumpulkan dengan para ulama lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawa itu pakai sod, nawa itu so. Nawa itu sauma, larinya ke huruf u, jangan ke huruf o, jangan sauma, jangan ke huruf o, tapi pakai huruf u larinya. Sauma, nawa itu sauma godin, pakai an adai parodi syahri sin besar, ha besar, syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Nah itu untuk niat tiap malam. Tapi kalau untuk niat 1 bulan sekaligus, boleh kita baca di awal bulan saja. Selanjutnya tetap kita baca niat puasa Ramadan tiap malam. Karena kita bermacam Imam Syafi'i. Itu mah kita lakukan hanya semata-mata untuk mengantisipasi jaga-jaga kalau kita lupa. Malu manusia sifatnya lupa. Nah jadi udah tertutup, udah terjaga gitu dengan niat puasa 1 bulan. Nah kalau niat yang 1 bulan, nawa itu sauma syahri Ramadana kullihi. Nawa itu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Ini waktunya udah habis ya. Nah itu mah pembukaan aja. Kita belum ngaji, ini baru ngobrol ya. Belum ngaji. Ngaji mah baca kitab, kitabnya belum dibaca nih. Tapi waktunya udah habis nah. Ntar lah gampang lah Sabtu depan lah. Kitabnya udah dibaca tapi kitabnya udah dibuka tapi belum dibaca nih karena waktunya udah habis. Ya tadi mah hanya sekedar pembukaan aja, mukadimah, mengingatkan lah. Nah jadi ibadah apapun harus didasari niat dan lakukan ibadah apapun dengan ikhlas semata-mata karena Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Dan Rasulullah juga memerintahkan kepada kita akhlisu a'malakum liwajillahi ta'ala. Kata Rasulullah, ikhlaskanlah amal-amal kalian, kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah yang kalian kerjakan, ikhlaskanlah liwajillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah ta'ala, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Apalagi mengharapkan pujian dari manusia, jangan. Itu namanya riya. Sebanyak apapun kita melakukan kebaikan, sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, tapi kalau ibadah yang kita kerjakan di dalamnya ada riya, ditolak oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada keterangannya, banyak keterangannya, nggak usah dibuka lah, cukuplah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup
taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji aqbatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana wa barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahlik man fi halaki shalal islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel ahlikum halakan ajilan ahlikum halakan syari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin fi Indonesia. Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin fi Indonesia. Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin fi Indonesia. Ahlikum halakan ajilan ahlikum halakan syari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sallimna ala siratal ma'a akadami ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf adan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.